Kabar hari ini sehat, semangat, luar biasa. Kita mau nyanyi dulu ya. Nah adik-adik, sekarang Kani mau menceritakan sebuah kisah. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa dulu ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menjaga dan menyertai kami. Ya Bapa, kami mau mendengarkan sebuah kisah. Bimbinglah kami agar kami mampu memahami kisah itu dan melaksanakan teladannya. Demi Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, Kak Ani mau cerita tentang Yunus di perut ikan. Yuk dengerin ceritanya ya. Ada sebuah kota yang sangat besar bernama kota Niniwe. Tetapi orang-orangnya itu sangat jahat. Lalu Tuhan mengutus Yunus pergi ke kota Niniwe agar orang-orang Niniwe itu mau bertobat. Tetapi Yunus tidak mematuhi perintah Tuhan. Yunus melarikan diri pergi ke kota Tarsis. Yunus menumpang di sebuah kapal layar menuju ke kota Tarsis. Tuhan menurunkan badai besar sehingga kapalnya itu hampir hancur. Wow. Para penumpang mengetahui bahwa Yunus adalah penyebab dari badai besar itu. Lalu mereka membuang Yunus ke laut. Piur. Wah, apa yang terjadi ya? Tiba-tiba Tuhan mengirimkan ikan besar untuk menelan Yunus. Yunus berada dalam perut ikan selama 3 hari. Yunus pun berdoa agar Tuhan menyelamatkannya. Kemudian Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Untuk kedua kalinya Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Ke kota Niniwe. Akhirnya Yunus pun pergi ke kota Niniwe. Perjalanannya itu selama 3 hari. Yunus berseru kepada kota Niniwe, jika mereka tidak mau bertobat, maka Tuhan akan menghukum mereka. Semua orang Niniwe percaya kepada Tuhan, dan mereka akhirnya mau bertobat. Dan orang Niniwe yang tadinya itu banyak berbuat jahat, sekarang tidak berbuat jahat lagi. Maka Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Nah adik-adik, kira-kira hikmah apa ya yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Tadi Yunus itu disuruh oleh Tuhan pergi ke kota Niniwe, tapi Yunusnya malah pergi. Dia melarikan diri dan apa yang terjadi? Akhirnya ada badai besar di kapal yang ditumpanginya. Dan Yunusnya pun kecebur ke laut, dimakan ikan besar. Kira-kira Tuhan melakukan itu karena Tuhan itu marah atau karena Tuhan itu baik? Tuhan itu baik, maka Yunus ditegur. Yunus tetap diselamatkan. Walaupun dia tercebur ke laut, dia dimakan oleh ikan, dia di dalam perut ikan, dia tetap hidup dan selamat. Dia mendapatkan waktu untuk bertobat. Dan akhirnya Yunus bertobat, dia menyesal, dia berdoa kepada Tuhan dan dia mau untuk melaksanakan perintah dari Tuhan.
Nah, adik-adik, kadang-kadang kita itu juga mendapatkan perintah, permintaan dari orang tua kita. Nah, kita harusnya tidak boleh seperti Yunus yang melarikan diri. Kita harus mau taat dan melaksanakan perintah dari orang tua kita. Kalau kita lari, maka apa yang dialami Yunus tadi? Dia akan mendapatkan banyak masalah. Tapi percayalah, cinta Tuhan, cinta orang tua selalu menjaga dan melindungi kita. Maka kita harus selalu taat ya pada perintah orang tua yang merupakan wakil Tuhan. Perintah Tuhan juga tertulis dalam kitab suci, maka kita juga harus taat pada apa yang disampaikan Tuhan dalam kitab suci. Nah, adik-adik, pertemuan hari ini sudah selesai. Yuk kita tutup doa dulu ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.